Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kebodohan seorang murid, bahwa dia itu tidak baik adabnya, baik terhadap Allah atau terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau terhadap gurunya atau terhadap kawan-kawannya. Ini murid tidak baik adab dan dilambatkan hukuman atasnya, kada langsung dihukum oleh Allah. Maka dia si murid itu berkata, jikalau yang aku lakukan itu merupakan jahat adab, niscaya Allah putuskan bantuan kepadaku. Niscaya Allah pastikan aku ini diusir. Nah, maka terkadang Allah itu memutuskan bantuan kepada seseorang, orang itu tidak merasa. Contohnya, tidak ada pertambahan cinta kepada Allah, tidak ada pertambahan kedekatan dengan Allah. Ini satu hukuman yang mungkin tidak disadari oleh seorang murid. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari semalam, itu sebenarnya hukuman. Karena hari ini lebih dekat kepada kematian daripada hari semalam. Mestinya hari ini keadaan kita, hubungan kita kepada Allah lebih baik dari kemarin itu. Nah, terkadang itu kada disadari oleh seorang murid, bahwa itu adalah hukuman dari Allah terhadap tingkah lakunya yang dianggap kurang beradab. Hari ini kita beribadah ada rasa hambar. Hari ini kita beribadah kada khusyuk. Padahal semalam kita beribadah bagus. Semalam kita beribadah nyaman. Kenapa hari ini kada? Nah, itu hukuman dari Allah. Mungkin ada tingkah laku kita yang tidak baik terhadap Allah. Nah, itu kadang-kadang kada terasa bahwa itu hukuman. Nah, hukuman itu kadang-kadang berupa pembiaran dari Allah. Allah tidak menegur kita, apa yang kita kehendaki selalu ada. Apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, ini suatu hal yang dianggap hukuman. Hendak ini tercapai, hendak itu tercapai, hendak ini mudah, hendak itu ada. Nah, jangan dikira bahwa ini adalah Allah sayang. Itu hukuman dari Allah. Karena kalau orang yang disayangi Allah itu kadang-kadang dia menemui kesulitan, kadang-kadang dia menemui musibah, sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah itu tidak berarti hukuman itu berupa jasmani. Misalnya sakit, misalnya bangkrut usahanya, misalnya jabatannya gugur. Nah, kadang-kadang hukuman Allah itu berupa penghentian madad. Nah, penghentian bantuan rohani yang akhirnya tanpa dirasakan oleh yang dihukum sehingga dia kering dan mati. Macam kita menanam pohon, tanam. Nah, selama ini kita siram pohon itu, dia hidup berkembang. Nah, begitu kita hentikan, nah, kada disiram lagi, pohon itu apakah mati bakajud? Apakah pohon itu langsung rabah?
Apakah pohon itu langsung kering? Kada. Nah, pohon itu kada langsung mati, kada langsung kering. Hari ini kada kita siram, kelihatannya pina hidup aja. Isuknya kada kita siram lagi, kada ketahuan lagi. Tapi kena sebulan 2 bulan hanya kelihatan, kering, mati pohonnya. Nah demikianlah Allah apabila menghentikan bantuan rohani kepada seseorang karena seseorang itu jahat adab kepada Allah. Allah hentikan bantuan seperti itu. Orangnya sembahyang aja, berzikir aja, menuntut ilmu aja. Tetapi rasa halawah, rasa kelezatan ibadah itu sedikit demi sedikit semakin berkurang pada diri orang itu. Itu contohnya. Jadi seorang murid apabila jahat adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, kepada kawan, kemudian tidak terlihat ada hukuman, maka jangan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah baik. Jangan mengatakan bahwa perbuatannya selama ini baik.